Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam bahagia dari saya Fahridah Nur SPD, Guru Bahasa Inggris UPTD SMP Negeri 3 Jorong, calon guru penggerak Kabupaten Tanah Laut Angkatan 8. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 mengenai pengajaran yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara. Pada proyek kali ini saya dibantu oleh Bapak Fasilitator kami, Bapak Nurholis SPD MPD, serta pengajar praktek Ibu Helni MPD. Apakah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yaitu proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu, apa pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu pendidikan yang menuntun tumbuhnya minat dan potensi anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta berbudi pekerti luhur. Sehingga pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda, mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar maupun tingkat kecerdasannya. Oleh Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai seorang petani dan anak sebagai benih atau bibit yang harus ditanam dengan perlakuan yang baik dan benar sehingga menghasilkan panen yang baik. Artinya, sebagai guru, kita harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan mengenai proses pendidikan yang berpihak pada murid sehingga tujuan pendidikan tercapai. Sebagai seorang pendidik, Ki Hajar Dewantara memberi semboyan untuk jadi pedoman kita sebagai para pendidik. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo yang berarti di depan guru berperan sebagai pemberi teladan bagi para murid. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso artinya ketika berada di tengah-tengah murid, guru bisa membangun semangat dan membangkitkan kreativitas murid. Guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, Tuturi Handayani artinya di belakang guru sebagai motivator, memberi dorongan, semangat, serta motivasi moral kepada para murid. Lalu bagaimanakah hasil penerapan pemikiran ini di sekolah kami? Beberapa hasil penerapan yang sudah kami jalankan antara lain, yang pertama, 1. Menuntun anak-anak untuk berkebiasaan baik seperti pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Gerakan Lisa, lihat sampah ambil, pembacaan kitab suci, dan literasi. Yang kedua, mendorong anak-anak untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang variatif dengan memanfaatkan media teknologi serta lingkungan alam sekitar. Keempat, menyediakan ekstrakurikuler untuk pengembangan minat dan bakat anak. Yang kelima, memberi penghargaan kepada anak yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Namun demikian, pada pelaksanaannya masih ada tantangan-tantangan yang kami hadapi. Antara lain tantangan tersebut adalah yang pertama, masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada guru bukan pada murid. Yang kedua, masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk media pembelajaran. Yang ketiga, belum semua murid melaksanakan kebiasaan baik yang dicanangkan sekolah secara konsisten. Keempat, masih rendahnya minat siswa mengikuti program ekstrakurikuler. Yang kelima, terbatasnya pengetahuan para guru tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam setiap tantangan tentu juga ada solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Solusinya antara lain, mendorong para guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada murid serta selalu variatif. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang ada serta juga mengkomunikasikan kepada pihak terkait agar bisa melengkapi sarana dan prasarana di sekolah kami. Selanjutnya, para guru harus tetap konsisten menjadi teladan, menjadi contoh melaksanakan kebiasaan baik agar bisa ditiru oleh murid.
Selanjutnya, terus memberi motivasi dan pemahaman kepada murid agar mereka mau mengikuti ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Dan yang terakhir, guru harus terus belajar, baik mandiri maupun terbimbing, bisa melalui platform Merdeka Mengajar, ataupun melalui seminar, webinar untuk menambah pengetahuan kependidikannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun yang saya dedikasikan untuk Ki Hajar Dewantara dan pemikiran beliau. Berikut pantunnya. Jalan-jalan ke kota baru, tidak lupa membawa buku. Ki Hajar Dewantara itu namamu, Bapak Pendidikan adalah julukanmu. Pergi ke pasar naik perahu, dari hilir lalu ke hulu. Merdeka belajar cita-citamu agar pendidikan maju dan bermutu. Hari Jumat, hari Sabtu, marilah pakai baju yang baru. Berpihak pada murid pemikiranmu, kodrat alam dan zaman jadi perhatianmu. Kota Baiman semboyan tanah laut, pantainya indah juga menawan. Pendidik teladan patut diturut, filosofi Ki Hajar Dewantara yang budiman. Pantai Asmara airnya biru, pantai Turki ramai selalu. Selalu bergema pemikiranmu, menjadi pedoman kami para guru. Dari Kintab pergi ke Angsana, naik mobil bukan kereta. Terima kasih wahai putra bangsa, panutan kami Ki Hajar Dewantara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.